belakang. Yang pastinya masih ketemu di sini dengan gua Ade Arthur. Kita dari Komodo, seperti Abu Dhabi ya. Udah rapi banget, udah keren banget. Di Komodo Island ini, di Pelabuhan Bajo, ada satu komunitas yang bagus banget dan keren banget, yaitu Komodo Runners. Kita bakal ngobrol banyak bareng kaptennya. Ngobrolin apa aja? Tetap stay tune di sini di TV Running Television. Let's go! Silakan. Terima kasih. Iya. Boleh. Terima kasih. Mas Bro. Terima kasih. Iya. Ini buat teman-teman yang lari tadi. Ya. Si dapat satu tahun. Thank you. Thank you. Terima Oke, pastinya thank you banget untuk Komodo Runner. Jangan lupa follow IG-nya dan juga jangan lupa follow IG dari kaptennya juga @KomodoRunners dan juga Dobby Jackson. Bang Ricanto 128. Oke, Bang Adrianto 128 dan juga Labajo. Flores Coffee, Labajo Hotel. Nah, siap, itu harus di follow. Dan jangan lupa untuk mereka latihannya setiap hari Senin, Rabu dan juga Sabtu. Untuk sementara kita Sabtu dulu. Untuk sementara kita Sabtu. Iya, bagus. Ingat waktu pandemi yang terlalu agresif, nanti pada diprotesin kalau ada apa-apa. Sabtu aja dulu. Ya, kalau gitu. Kalau gitu baiklah. Kalau gitu baiklah. Sabtu dulu ya. Untuk para runners yang mau datang ke sini, soalnya mereka untuk tahun ini bakal ada fun run juga di bulan Agustus, dan juga bakal ada rangkaian dari Kemenparekraf juga, dan juga ada ultra marathon di bulan apa tuh? Oktober begitu. Oktober tuh biasanya tuh bareng sama tapi kalau buat ultra bebas lah. Soalnya kan ini pencintanya sendiri ya. Kalau buat maraton mah udah biasa aja. Kalau buat ultra ini tadi disebutin sama kaptennya, rutenya bagus banget. Ini keren juga. Cap jadi dari mana tadi? Dari Ruteng sampai Labuan Bajo, nanti finishnya rencananya di Labuan Bajo. Oke, dari Ruteng sampai Labuan Bajo, finishnya di Labuan Bajo. Ada awan, terus ada panas juga, ada dingin juga. Sampai sini sandalnya keren banget. Pokoknya komplit deh. Komplit. Elevasinya mantap lah pokoknya. Yang suka elevasi dijamin. Dijamin. Oke. Sekali lagi thank you banget buat Outpro dan juga buat sponsor kita di sini adalah Bajo, Flores Cafe. Tetap stay tune di sini di TV Running Television. Thank you banget buat Komodo Runners, Bajo. Thank you. Komodo Runner, ayo Labuan Bajo.
mata. Dan the best banget, kita bakal cobain ramennya dan bakal cobain gyoza. Udah seminggu di sini, jadi gue pengen banget coba-cobakan karena ada sedikit susah ya buat restoran Jepang di sini. Langsung tanya-tanya aja sama chefnya nanti, kenapa sih pacaran dibeliin ini dan juga kenapa sih ini namanya harus Jepang gitu kan. Tetap stay tune di sini di Run TV Running Television. Yes, welcome back to Run TV Running Television. Oke, balik lagi di sini bareng gua Adi Arthur. Yang pastinya kita ada di resto Jepang-Jepangan yang cuma satu. Kalau kata chef ya. Dan bukan resto, tapi warung. Oh, bukan resto tapi warung. Tapi ini udah resto lah saya. Wow, kita boleh bocorin dulu dengan chef siapa di sini? Saya dengan Chef Michael. Terima kasih ya. banyak ini udah di waktu ke Labuan Bajo bisa sampai datang ke warung kita. Wah, karena kita yang thank you banget chef. Chef. Sama-sama. Saya udah cobain ramennya, itu enak banget. Ntar kita bahas banyak banget tentang ramen. Soalnya tadi kita udah bocoran. Itu ramen itu banyak banget gitu. Soalnya chefnya bener-bener, wah kalian nggak nyesel deh kalau misalnya kalian datang ke sini karena ini tempatnya agak jempil dan agak ngumpet kalau orang bilang ya. Soalnya nggak ada pelangnya. Orang jarang tahu kalau ke sini. Sengaja nggak dipelangin. Sengaja karena saking enaknya gitu. Oke, chef, menu andalan dari warung ini apa sih, chef? Oke, yang pertama sebenarnya kita rancang untuk ramen ya, karena orang itu kan ramen. banyak sekali yang kangen dengan namanya bakmian. Nah, betul yang banget. andalan nomor satunya kita adalah ramen. Ramen Oke. kita itu soyu. Soyu. Ini yang Tokyo style kayak gitu. Tokyo gitu. style. Terus kemudian yang kedua gyoza. Gyozanya juga. Nah, gyoza kita itu juga andalan dan semuanya homemade. Memang kita bikin sendiri gitu. Oke. Terus kemudian tuna tataki itu juga jadi andalan. Tataki andalannya juga mantep banget. Itu tuna tataki juga enak banget. Bener-bener mantep banget. Kenapa idenya tuh resto Jepang sih? Karena mungkin Labuan Bajo itu tempat yang baru, banyak sekali orang dari kota lain datang ke Labuan Bajo. Oke. Terus kemudian mereka kadang-kadang itu kangen dengan makanan yang mereka rasakan di tempat asalnya mereka. Katakanlah misalkan orang Jakarta atau orang Denpasar, Surabaya, Jogja. Nah, mereka juga pengen mendapatkan makanan-makanan tersebut di Labuan Bajo. Betul. Nah, jadi memang kami sengaja untuk mengisi ceruk market tersebut. Gitu. Bener banget, gue udah seminggu di sini dan emang untuk kebetulan kemarin ketemu sama Komodo Runners ya kan. Ini salah satu rekomend dari foundernya juga, Pak Cakra. Thank you buat Pak Cakra. The best lah bang ya. Udah mau pulang ke Jakarta, cobain ramennya itu bener mantep banget. Aduh, itu bener mantep banget sih ramennya sih. Ini enak banget chef, beneran. Alhamdulillah. Kalau akhirnya sampai pada kata-kata enak, karena sebagai tukang masak nih, sebagai chef kan kebahagiaan yang paling hakiki kalau makanannya dihabisin, dibilang enak, betul, balik lagi gitu. Ini sih pasti bakal balik lagi. Tapi sayangnya nggak ada sushi ya sih tadi sih. Sushi habis ya, kita enggak, sushi memang kita tidak sediakan secara reguler. Jadi kalau misalkan aku pas lagi dapat ikan yang bagus, atau pas dapat cuminya memang benar-benar fresh, itu baru kita bikin gitu. Nah, terus sushi, makimono, inari itu hanya kita bikin eventually aja sih, nggak setiap saat ada. Ngobrol-ngobrol tentang chef, udah berapa lama jadi chef? 25 tahun kali ya. Dari tahun 97 ke sini itu berapa ya? 97 ya? Iya. 97 sekarang 2000. Udah lama banget. Lama banget. Makanya ngitungnya juga males karena iya. 10 jari nggak bakalan. Taruh 20 jari nih chef. Itu juga masih. Nih, 2 orang yang ngitung pun juga masih kurang lagi. Bener banget. Oke, emang tadinya tuh di mana chef sebelum di resto ini tadinya? Kalau saya lebih banyak di Bali, jadi saya 20-an tahun lebih di Bali. Oke. Aku sebagai executive chef di beberapa hotel, terus kemudian konsultan untuk F&B, hotel, restoran yang kayak gitu. Nah, specialize-nya saya itu sebenarnya aslinya bukan Jepang. Nah, jadi aku memang hampir memasak semuanya. Cuman yang paling mungkin yang betul-betul saya fokus sampai kepada gastronomi, itu Indonesia. Makanya kalau misalkan mau nanya tentang sejarah masakan Indonesia, terus kemudian kaitan antara geografi, manusia, budaya,
Indonesia. Iya. Nah itu aku bisa menjelaskan, insya Allah sih ya. Kita gitu. ada edisi kedua nih kayaknya. Moga-moga dari kedua. Nah, Oke, mungkin Agustus ya. Agustus katanya RAN TV apa Outpro sih bakalan bikin event di sini ya. Semoga jadi, amin. Kita bakal balik lagi ke sini, bakal tanya episode kedua tentang dibalik chef resto masakan Jepang yang sangat mantep banget. Lanjut lagi, Chef. Iya, jadi sebenarnya saya lebih ke sana. Kenapa? Karena saya pikir masakan Indonesia ini adalah masakan sehari-hari. Oke. Maksudnya pada akhirnya orang juga akan mencari makanan yang mereka kenal gitu. Karena saya percaya bahwa food is preference. Gitu. Jadi kalau kita preference itu terbangun karena memori. Kalau kita tidak punya ingatan tentang suatu masakan, nggak akan mungkin kita bisa bilang bahwa masakan ini enak. Betul sekali. Aku sebagai chef, walaupun aku training kursus sebentar di Paris gitu, tapi tidak serta-merta kemudian aku bisa memasak masakan Prancis yang otentik because I'm not French. Dan saya tidak tinggal lama di sana gitu. Jadi so I'm Indonesian, saya orang Indonesia, pasti saya akan lebih tahu, akan jauh lebih jago kalau saya masak masakan Indonesia. Masakan Indonesia. Oke, benar banget. Dan ngomong-ngomong, nggak cuma masakan Jepang aja di sini. Kalau siang, nah loh, siang hari kita punya namanya penyetan Nyonya Mo. Tuh kan beda lagi nih, gimana sih? Beda lagi. Itu mungkin karena di depan nggak dikasih plang, karena kalau siang jadi masakan Nyonya Mo, malamnya ganti jadi Jepang gitu. Itu gimana sih? Repotnya ganti billboard ya. Billboard. Iya, jadi gini. Kenapa siang kita penyetan? Itu yang sebenarnya nggak harus penyetan. Sebenarnya intinya adalah comfort food yang dikenal oleh banyak orang, gitu kan. Nah, kita nyari ini, milih apa nih kira-kira yang cocok gitu kan. Misalkan mau nasi campur kayak nasi Bali, nasi Manado dan sebagainya. Betul. Nah, akhirnya pilihan kita jatuh ke penyetan karena penyetan itu syarat dengan variety daripada penyetan itu bisa banyak banget, gitu kan? Betul banget. Bukan hanya ayam yang dipenyet, tapi bisa saja kan kita juga bikin CI ya. Nah CI-nya juga kita penyet, terus kemudian ada ikan dipenyet, terus kemudian yang lebih menarik lagi kita bisa menyajikan masakan vegan, 100% vegetarian, no ovo, no lakto, ya kan? Jadi nggak ada susu, nggak ada telur gitu kan ya. Jadi 100% vegan, apalagi cocok dengan RAN TV yang orang-orang yang health conscious kan. Aduh, kalau saya kurang penyetan tapi vegan. Penyetan tapi vegan. Nah, ini gila cocok kan? banget. Nah, caranya gimana? Jadi misalkan sederhana sebenarnya, apa yang ada yang memang kita miliki itu kita tweak. Kita repackage, kita rebundling lagi. Contohnya misalkan kayak terong. Terong dikukus, dipenyet, tempe dikukus atau digoreng, dipenyet, tahu dikukus, digoreng, penyet. Itu that's possible banget yang ternyata menjadi vegetarian itu nggak nyiksa loh. Nggak nyiksa. Gitu kan. Terus kemudian tak sajiin dengan sayur asem. Yang itu pun juga kalau kategori vegannya terasinya nggak dipakai misalkan. Itu bisa menjadi vegan banget dan tetap dia juga health. Kenapa? Karena sambelnya, kalau penyetan biasanya kan sambelnya digoreng. Nah kalau kita sambelnya kita kukus. Jawabannya sederhana, karena kami mau lebih sehat. Kemudian yang kedua, I love color. So cabe itu kalau dikukus itu dia akan bright warnanya. Jadi walaupun dia bright warnanya, tapi pedesnya tidak akan nyiksa. Gitu. Jadi sebenarnya sih banyak banget gimmicknya ya. Banyak Mas Adi ya. Gimmicknya, gitu. betul. So it's not only serving penyetan saja sih. Iya benar banget. Ini bakal panjang episode jadi kalau membahas semua makanan di sini ya. Yang pastinya itu ada dua. Jangan salah kira kalau misalnya kalian kesini siang-siang, aduh pengen makan ramen siang-siang, ternyata belum ada. Karena ini emang opennya tuh mulai dari jam 6, betul ya Chef ya? Betul banget, dan siangnya ganti jadi penyet. Jam 11 sampai dengan jam 2 kita batasi. Jam 11 sampai jam 2? Hanya sampai jam 2 saja. Mungkin aku akan lebih serius dengan penyetan ini karena sebenarnya saya akan mencari beberapa produk yang ikonik di Labuan Bajo ya, kayak misalkan ikan cara yang kayak gitu. Ikan cara saya belum tahu tuh. Ikan cara itu ikan baronang yang dikeringin. Kalau kita bilangnya di sini sencara. Nah itu dikeringin, diasinin. Oh diasin, berarti tapi ikan asin ya beda? Ada juga yang tidak asin, cuma dikeringkan doang. Ada yang semacam itu. Sama mungkin ada beberapa yang mungkin kita bawa dari Labuan Bajo, tapi nanti justru malah kita gedeinnya di luar Labuan Bajo.
Gitu, kita bawa ke Jakarta dengan imajinasi Labuan Bajo. Kebayang dong, nggak harus ke Labuan Bajo, nggak punya waktu banyak, terus kemudian budgetnya belum nyampe gitu kan. Tapi aku pengen Labuan Bajo. Nah, makan penyetanya nyamuk dari Chef Michael. Tuh kan, mungkin semoga kedepannya bakal lebih beragam lagi ya kalau makanannya. Dan semoga agak susah ya. Dan semoga nggak COVID sih, saya rasa harapannya ya. Maksudnya, ayo dong pandemi selesai udah selesai, udah selesai. Tapi belum ada pernyataan. Belum. Nah itu dia. Saya juga nggak berani. Tapi jangan salah, chef di Jakarta tuh udah mulai running lagi. Udah mulai running Udah ya. mulai. Kalau misalnya Jakarta udah mulai, biasanya tuh daerah ikut menyebar. Nah, moga-moga harapannya seperti itu Iya. karena salah satu pemacu ekonomi yang baik itu betul. adalah tourism. Di mana tourism itu impact-nya kan hampir kepada semua orang. Yes, betul Pedagang sekali. kecil dia mendapatkan bagian. Iya. Petani, peternak dia mendapatkan Iya, bagian. betul sekali. Terus kemudian orang-orang yang misalkan dia hanya memiliki skill kayak saya misalkan tukang masak, Bukan dapat skill bagian saya, juga. ini mah skillnya udah sangat teruji sekali kalau ini. Kalau skill kayak saya mungkin bisa. Kalau ini mah udah kita. Wah, udah 20 tahun lebih, waduh. Mas, makanya kalian harus cobain ramennya, sama gyozanya, sama tadi tunanya, saya lupa itu. Tuna tataki. Tuna tataki itu enak banget pokoknya ya. Saya karena siang belum kesini, belum sempat cobain penyetnya, jadi mungkin Agustus saya bakal kesini lagi untuk cobain penyetnya. Gimana progresnya nanti, ya kan? Yes, thank you banget chef ya, udah terakhir semuanya. Dan juga gue udah makan ramennya, gue udah makan gyozanya, enak banget. Aduh, gak bisa lama-lama di sini karena gue besok harus fight pagi. Dan tentunya after running kalian mau kemana, mau makan di mana, rekomendasinya kita bisa langsung cek aja setelah tayangan dari Run TV. Sesi terakhirnya kita ada bisikan tentang para runners itu makan di mana sih? Yes. Para runners itu nongkrong di mana sih? Nah, ini kebetulan di Bajo, para komodo runners biasanya kalau malam nongkrong di sini, makan Jepang-Jepangan, makan ramen, pokoknya segala macam sambil discuss. Setelah mereka pagi di La Bajo, mereka ngopi, mereka makan bubur, malamnya biasanya mereka sini ada discuss something untuk mungkin mau bikin event apa atau mungkin organisasi apa gitu ya. Yang pasti ini rekomend banget tempatnya buat kalian semua. Jangan lupa kalau Labuan Bajo kesini, cobain Jepangnya, cobain gyozanya dan cobain ramennya. Di Misiku Izakaya. Tetap stay tune di sini di Run TV Run Television. Kita bakal mana lagi? Stay tune di sini di Run TV, di Running Television. Ya.